Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas 3 perkara yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala yang dianggap sepele tapi banyak manusia terjebak di dalamnya. Umat Islam sudah seharusnya menjalani perintah dan menghindari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridhonya dalam menjalani kehidupan. Namun manusia sebagai makhluk yang tak luput dari kehilafan seringkali tanpa sadar terjebak oleh bujuk rayu setan hingga berbuat salah dan dosa. Dari berbagai bentuk dosa dan maksiat, terdapat 3 hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Manusia mungkin beranggapan perbuatan ini sebagai perkara sepele, namun dalam pandangannya, ketiga perbuatan ini sangat tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan umatnya menjauhi 3 perkara yang dibencinya. Perbuatan apakah yang masuk kategori dibenci Allah Subhanahu wa taala itu? Mari sejenak kita perhatikan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Yang pertama, Allah menyukai kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan agamanya. Yang ketiga, tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, banyak bertanya. Dan 3, menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dengan ajaran yang sudah tertulis jelas itu, umat Islam seharusnya sudah memiliki panduan untuk menghindari perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Perkara pertama yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah qila wa qala, atau menyebarkan berita atau informasi yang tidak jelas asal usulnya. Apapun informasinya, baik secara lisan maupun melalui media sosial, seharusnya dijelaskan dari mana sumbernya. Apalagi di zaman yang serba cepat seperti sekarang, informasi sekecil apapun bisa dengan mudah didapatkan, tapi terkadang tidak jelas sumbernya. Jika tak berhati-hati, kita bisa saja terjebak pada perbuatan informasi yang menjerumus ke arah fitnah. Inilah mengapa Allah membenci orang yang menyampaikan informasi tapi tidak jelas sumbernya dan kebenarannya. Perbuatan ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 11. Yang kedua, terlalu banyak bertanya pada hal yang tak perlu. Perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ialah karena terlalu banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu, yang justru akan menimbulkan kesulitan. Akan tetapi, jika bertanya lebih banyak mengenai ilmu pengetahuan dan hal-hal yang bermanfaat lainnya, maka ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, kalau aku jawab iya, niscaya akan memberatkan kalian. Tinggalkanlah, jangan bertanya terhadap sesuatu yang aku biarkan. Rasulullah SAW juga bersabda, diamna syariat adalah rahmat bagi kalian, maka janganlah bertanya. Sikap terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu ini sebagaimana perilaku Bani Israel yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah tentang sapi emas. Pertanyaan Bani Israel itu justru mempersulit mereka dalam menemukan sapi yang diminta.
Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta dan menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat adalah perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kemewahan tapi tidak bisa memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bermanfaat adalah sesuatu kesia-siaan belaka. Sebaiknya harta dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa maslahat seperti infak, zakat, dan sedekah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai 3 perkara yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih.